Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gajana TV, ketemu lagi di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Dan kali ini saya juga sudah bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Bisri, MSI. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Putri. hari ini Abah? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Masya Allah, hari Masih ini sehat. sehat ya Abah ya, masih luar biasa karena biar tambah semangatnya Abah, kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih. Hari ini katanya mau ngebahas terkait tentang Lailatul Qadar. Betul. Dimana katanya ini adalah keutamaan di bulan puasa yang sangat istimewa ya Abah ya. Iya, istimewa sekali nih Monggo, Lailatul Qadar itu. Biasanya Lailatul Qadar itu kalau di kalangan kita itu sudah jadi tradisi. Di alun-alun Malang itu mulai jam berapa itu ya? Mulai selesai taraweh langsung sampai jam 10. Ada dzikir, istighosah, macam-macam lah gitu loh. Tujuannya adalah untuk menyongsong Lailatul Qadar ya. Namanya menyongsong itu ya kadang dapat, kadang enggak. Tidak semuanya dapat ya Mbak ya. Tidak semuanya dapat. Misalnya kalau waktu bubarnya menyongsong itu jam 9, Lailatul Qadar turunnya jam 1:30 misalnya. Belum turun kan masih menyongsong jadinya. Menyongsong, iya betul, menyongsong. Mempersiapkan secara hebat bahwa nanti akan digunakan waktu ini untuk mendapat Lailatul Qadar. Soalnya memang spesial sekali itu. Allah menegaskan dalam surat Al-Qadar itu bahwa Allah telah menurunkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Nah, saya sejak dulu mendengar itu ingin sebenarnya mendapatkan, tapi secara intensif itu setelah berkeluarga saya Mbak Putri untuk mendapatkan apa itu Lailatul Qadar itu. Saya lihat di keluarga-keluarga besar, teman-teman nahdiyin, yai kita itu hampir pada malam liburan semuanya itu digunakan. Ada salat Lailatul Qadar, ada dzikir, ada doa macam-macam itu. Hampir di Malang ini sudah populer itu. Cuma saya namanya sudah biasa berpikir, kemudian ngajar, tidak hanya teori tekstual tapi selalu harus dikaitkan mana ayat-ayat kauniyahnya, mana bukti-bukti empiriknya begitu. Dan itu ada suatu yang sangat besar, Lailatul Qadar, bagaimana cara untuk meraihnya itu. Di situ kalau Nabi berpesan waktu malam liburan itu, aku melihat kalian sedang bersujud di atas lumpur. Aku lihat pada saat Lailatul Qadar turun, kalian bersujud di atas lumpur gitu. Kemudian para sahabat itu keluar, tengok-tengok di atas langit. Kali ini terjadi pada malam itu. Kok nggak mendung, padang gitu loh. Lama gitu, berapa saat kemudian kok tiba-tiba ada beberapa awan itu datang. Terus sampai Nabi itu ngajak sholat berjamaah ya. Qiyamul Lail dulu tidak disebut taraweh. Yang nyebut taraweh itu siapa? Umar. Setelah Nabi seto, khalifah dilanjutkan oleh Abu Bakar, terus Umar, pada zaman Umar itu munculnya istilah taraweh itu. Waktu ngomong dengan Sayyidina Ali, apa ada ya hadis yang aku belum tahu itu pada malam Ramadan begini. Waktu itu taraweh belum ada, sholat waktu Ramadan di rumahnya sendiri-sendiri, di musolanya sendiri-sendiri. Terus Ali ngomong, aku pernah diberitahu Nabi bahwa pada malam Lailatul Qadar itu malaikat penjaga ars turun. Nah, turun kemudian sholat
berjamaah bersama orang yang waktu itu sedang sholat. Siapa yang tersentuh itu? Orang tersentuh oleh malaikat penjaga arsy itu ya. Di Kharijatul Qudsi. Maka orang tidak akan susah selama-lamanya. Berarti happy terus hidupnya. Wah, ini penasaran, namanya masih muda ya. Saya masih belum 30 tahun lah waktu itu. Wah, semangat ini. Terus saya lacak. Cari. Dapat, tapi sifatnya itu sporadis ya. Misalnya yang di alun-alun sudah selesai, saya nak pulang. Terus saya munajat di masjid itu. Ya. Saya tunggu terus. Nah, pada saat jam 2, kadang kurang seperempat, kadang jam 2 seperempat, lah turun itu. Gitu. Kayak badai, kayak tsunami, tapi indah, nyaman, semuanya jadi apa itu, full happy itu, bahagia sekali. Terus penuh berkah. Sholat berapa kali tidak terhitung itu tidak capek, senang gitu. Jadi kecepatannya kayaknya itu apa ya, tidak seperti biasa. Oleh itu terus kami lacak tiap tahun sampai akhirnya karena datangnya itu tidak bisa kami duga, juga tidak punya isyarat-isyarat yang jelas secara rohania gitu, berdasar pada hadis Nabi, kalau kalian ingin melacak Lailatul Qadar maka carilah pada malam likuran gitu kan. Akhirnya malam likuran orang banyak pada keluar kan, berjamaah masjid, salat tahajud gitu. Terus ya kadang ada isyarat, kadang tidak. Pokoknya tidak puas lah waktu itu. Lah setelah saya belajar setelah ditalkin, kan mulai buka ya, lebih peka, energi spiritualnya sudah bisa dikelola, bisa diisi. Kalau makan nasi kan gampang ya untuk ngisi ini pulsanya otak itu. Tapi kan tidak bisa untuk mendapatkan itu. Yeah. Maka saya fokus ke sini. Pakai dzikir, lagi tambah energi tambah. Lah yang paling jelas itu pada saat saya terkapar itu ya. Terkapar pada 2013. Itu istri pas ke Mekah ya, puasa umroh Mekah, umroh Ramadan. Saya baru saja dibetulkan ini karena cedera, dipreteli, ditata lagi. Pas awal puasa itu tidak bisa bangun sampai 1 minggu apa 2 minggu. Terus saya mohon, ya Allah, saya kok Ramadan tidak bisa berdiri, tidak bisa sholat seperti biasa, terkapar begini, keluarga pada pergi ke Mekah. Tolong ya Allah, kalau saya seperti ini diberitahu info Lailatul Qadar itu kapan gitu. Saya pakai itu aplikasi yang di sini ada namanya Nafsu Mardiyah. Itu Nafsu Mardiyah ada satu bagian namanya ilmu yakin, ainul yakin itu. Untuk connect dengan Allah. Kan energinya sudah tahu ya caranya ngisi pulsa dan lain-lain sudah diinstal. Nah, kemudian apa jawabnya? Harapan saya kalau saya dapat ini jelas, maka saya bisa mempersiapkan, meskipun dalam keadaan sakit. Saya bisa nguat-nguatkan lah gitu. Ini ada jawaban begini, Lailatul Qadar tahun ini turun pada awal Ramadan. Wah, kaget aja. Loh, itu kan hadisnya pada malam likuran. Ini kok awal Ramadan? Dijawab lagi, itu kan terserah yang memberi. Oh iya juga ya. Tapi ini ayat-ayat qot'inya, hadis-hadis yang kuat itu mutawatir menunjukkan bahwa turunnya pada malam likuran, bukan awal Ramadan. Apa jawabnya gitu? Saya dengar juga, itu kan tahun itu gitu. Nabi ngomong itu di tahun itu, di Ramadan tahun itu, tidak berlaku sepanjang zaman. Oh ya benar ya. Tapi kan tetap saja karena itu isyarat-isyarat rohani, tetap harus ditaskhih kan, harus divalidasi. Benar nggak ini? Akhirnya saya mulai awal Ramadan, saya seser lah itu. Saya seser. Mulai maghrib, terus saya laca, radarnya dipasang lah pokoknya. Maghrib enggak ada, isya enggak ada. Waktu itu Ramadan
awal itu Selasa, berarti Senin malam. Lah itu apa Sudah namanya? mulai. Sholat taraweh ya. Sholat taraweh Pertama. ya pertama Senin, Selasa, Rabu sampai apa itu? Rabu pagi subuh enggak ada tanda-tanda itu. Kemudian Kamis malam Maghrib enggak ada. Sholat Isya enggak ada. Taraweh terus enggak ada. Witir sini kan 2 dan 1. Witir pertama enggak ada 2 rakaat. Witir kedua saya baca Fatihah selesai, surat-surat pendek selesai, rokok. Lah pas rokok itu turun. Loh, Lailatul Qadar turun. Ya Allah, Masih bisa merasa. Lailatul Qadar turun. Ya Allah, benar ternyata pada awal Ramadan dan malam Jumat. Itu malam itu hari-hari yang utama kan. Sayyidul Ayyam namanya. Hari Malam utama. Jumat. Kali 10, semua amal ibadah dikali 10 semua. Insya Allah. Bandel-bandel itu bisa tertutup oleh kelipatan pahala 10 kali pada Malam Jumat. malam Jumat sampai Jumat sore itu. Wah, saya benar ternyata ini gitu. Akhirnya saya validasi ini, hakul yakin, oh iya benar ini. Akhirnya selesai tarawih ya, witir, doa-doa. Saya mau ngomong ini loh, jamaah, nggak usah pulang ya, tolong di sini saja. Nggak bisa. Ya Allah, kok ini nggak bisa ngomong ini? Kenapa ya Allah? Ini kan karuniamu yang sangat besar kok. Tidak bisa dibagikan. Nggak bisa, iya, nggak bisa dibagikan. Mereka itu sudah bekerja keras, masak macam-macam, menyiapkan nanti untuk sahur, biar mereka istirahat nanti kan juga ke sini misalnya malam itu. Akhirnya kan sudah dapat rukuk tadi kan. Iya. Pas rukuk kan berarti sudah dapat kali 1000. Ya. Masya Allah. Ini ceritanya luar biasa ya. Di pengalaman langsung Abah ya ketika Iya, waktu iya. itu. Nanti bisa diceritakan lanjut lagi Abah. Oh, Boleh iya, ya Abah iya, ya, iya. ngapunten. Kita akan kembali lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama Gajana TV dan juga Karita Malang. Nah, Abah balik lagi nih, Iya, pengalamannya Abah ketika waktu itu kondisi lagi kurang sehat ya, Bah ya. Iya, iya. Dan akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan, Abah. Iya, iya, iya. Ini sangat menarik karena memang kita di zaman ini kayaknya Lailatul Qadar itu sesuatu yang langka, hanya bisa dinikmati oleh zaman Nabi dan para salaf itu. Tapi kan ayat Al-Qadar itu kan belum dimansuh, belum dihapus. Iya. Jadi masih berlaku. Saya keyakinan itu akhirnya saya explore lah gitu. Saya lacak. Kemudian berikutnya tahun 2014 gitu. Saya connect lagi, ya Allah gimana kabar Lailatul Qadar tahun ini. Gitu lagi, Lailatul Qadar tahun ini akan jatuh pada awal Ramadan. Dan ini saya lacak hari malam Jumat lagi. Itu berturut-turut sampai tahun 2015, awal Ramadan lagi. Nah, akhirnya apa? Saya jadi takut ya. Apalagi pada tahun 2016. Tiap hari akan diturunkan Lailatul Qadar. Wah, ada apa ini? Wah, kok dikasih ibaratnya tuh senjata, hadiah begitu besar. Betul. Ada apa ini? Gitu loh. Terus baru setelah itu saya waspada ya, hati-hati. Ada
ada bencana apa kok sampai Allah ngasih seperti ini? Hadiahnya dulu, senjatanya dulu, berarti kan kita disuruh apa namanya itu siap-siap menghadapi ya, menghadapi musuh apa ini Ada gitu. musuh, betul. Sampai rohani kita digembleng tiap hari dengan Lailatul Qadar itu. Yang kelipatan pahalanya 1000 bulan. 1000 bulan. Dan orang langka waktu itu ya untuk mendapatkan itu. Kemudian 2017 malam saya nggak berani lagi tanya. Tapi saya lihat, loh kok anu ya Pak? Pagi. Lailatul Qadarnya itu pagi. Jadi jam 7 itu turun. Itu sampai jam setengah 11. Berarti kalau di sini pagi, Di Makkah. yang dapat itu sebelah barat. Kan masih malam sana. Iya, betul. Nah, kan Lailah. Ya. Iya. Tapi modelnya Lailatul Qadar itu, misalnya panggungnya tuh di mana itu? Di Iran misalnya. Di Iran. Tapi sebarannya tuh langsung ke seluruh dunia sama. Jadi tidak Lailatul Qadar turun di sini, sini, enggak. Satu titik. Lailah itu satu titik. Pada malam hari satu titik. Jadi gelanggangnya itu atau panggungnya itu satu tempat, tapi radiasinya tuh menyeluruh. Itu. Loh, ini kok pagi, kok siang? Saya tidak berani anjay kepada jamaah saja. Sepertinya saya kok melihat ada Lailatul Qadar ini. Hanya dzikir semua ya. Gitu. Kemudian 2018 itu pagi tidak ada, malam tidak ada selama sebulan itu. Kemudian yang ada itu di sini jam 1 siang. Berarti Jam 1 siang, hari Jumat itu hari juga. Jumat juga. Iya, jam 1 siang sampai mau maghrib. Saya pagi tidak ada, siang tidak ada, loh jam 1, loh kok Lailatul Qadar? Kayak perpet setelah itu jos itu, wah Lailatul Qadar ini. Akhirnya saya gini, ya Allah, mungkin selama 2 tahun saya tidak bisa mendapat Lailatul Qadar. Mungkin saking jeleknya saya, ya Allah. Tolong ya Allah, kalau memang saya tidak memenuhi syarat untuk bisa menemukan Lailatul Qadar, tolong saya dipertemukan dengan orang yang layak untuk mendapatkannya. Lalu saya ditelepon dari Cirebon, cucunya Sunan Gunung Jati, Syekh Tolha, telepon. Halo, Pak Ji, acaranya kapan diadakan? Ini sedang disiapkan jam 3 Mas Yan. Jam berapa mau? Ya setelah itu, setelah asar, ada santunan itu loh. Hari Jumat. Kemudian saya tanya langsung, Bah, Lailatul Qadarnya itu kapan datang? Ya sekarang. Wah, bener sekarang. Tapi kok siang, Bah? Iya. Akhirnya saya tidak banyak debat, saya manfaatkanlah untuk menikmati Lailatul Qadar bersama teman-teman itu. Sama jamaah. Ya. Terus ada juga yang mendengar itu ditertawain saya. Wah. Maksudnya Lailatul Qadar kok awan gitu. Bukan Lailatul lagi ya jadinya ya. Nggak tahu bahwa bumi ini bulat. Kalau bumi datar memang Lailah satu titik semua gelap. Ini bunder gitu. Wah, aneh-aneh lah komentarnya itu ya. Saya enggak apa-apa lah. Itu kan urusannya nafsi-nafsi ya, keyakinan masing-masing orang. Orang kan ngomongnya, oh Lailatul Qadar itu yang padang. Ternyata kan waktu hujan juga bisa. Gitu. Di mana Allah menurunkan di mana saja. Sebetulnya zaman Nabi kan, Nabi ngomong, aku lihat Lailatul Qadar turun pada saat kalian sedang sujud di atas lumpur. Ternyata dia tengok-tengok gini kan, enggak ada mendung. Setelah lama datang mendung terus saja sholat. Lah pas sholat sujud itu hujan. Lah ini kan atapnya dari pelepah kurma, bolong-bolong. Ya, pasti basah semua. Turun kan hujannya tuh masuk, nerobos pelepah kurma itu. Jadi di bawahnya kan tanah, enggak tegel gini. Ya jadi lumpur. Enggak bisa menghindar dan juga Nabi tidak ngasih pilihan bahwa sholat bisa dibatalkan kalau jembrot itu ya. Tetap dalam keadaan ya. Tetap sujud. Lailatul Qadar turun pada itu. Jadi enggak benar yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar turun semua serba cerah, angin tenang. Wah, itu ayat kauniyahnya perlu dibuktikan. Ini kan masih katanya betul, ya. Betul. Saya melakukan eksplorasi itu. Alhamdulillah.
Kemudian 2009 juga begitu. Amerika dapat, saya takut, waduh ada apa ini ya? Kok Amerika dapat, mungkin setelah ini di sana akan terjadi Islamisasi besar-besaran ini. Eropa dapat. Ternyata di London benar, wah wali kotanya muslimnya banyak sekarang, jutaan. Amerika juga sekarang. Wah, jadi siapa sih yang dapat Lailatul Qadar itu kasih rahmat dan berkah yang luar biasa. Masya Allah ya, Bah. Kecerdasan juga itu luar biasa. Ngantuk Kenikmatan yang hilang luar. ngantuknya gitu. Nah, semua ingin ini termasuk apa? Percikan kenikmatan surgawi ya langsung memancar kayak digerujuk gitu. Lailatul Qadar itu. Pernah juga pas Lailatul Qadar saya lacak nggak ada malam subuh. Nah, subuh itu dengar Assalamualaikum, salamun alaikum, salamun alaikum gitu. Suara-suara malaikat. Kan di ayat akhir dari surat Al-Qadar gitu. Salamun hatta hiya matla'il fajr. Jadi ucapan salam oleh malaikat itu gegap gempita mulai turun Lailatul Qadar sampai fajar gitu. Saya cuman wah Lailatul Qadar kira pas subuh itu. Nah, maka Nabi kalau apa itu mendorong, memotivasi kita itu ini, kalau kalian mendapati Lailatul Qadar maka ucapkanlah ini gitu kan gitu. Apa itu doanya waktu salat witir itu, subuh kudus rabbul malaikat waruh, subuh dan seterusnya itu. Setelah sholat witir, subhanallah malikil subhana malikil kudus itu loh. Subhana malikil kudus subuh kudus rabbul malaikat waruh. Terus dibaca, terus ada doanya itu ya. Minta rahmat, minta ampunan gitu. Itu yang dibacakan pada waktu turunnya Lailatul Qadar. Nah, ada yang baca tasbih itu. Saya pernah sedang terlentang gini. Loh, Lailatul Qadar nggak kuat bangun, ya hanya bisa baca itu. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, terus memanfaatkan momentum-momentum yang luar biasa itu supaya ATM kita itu apa saldonya full, ya, full meledak. Iya. Ya. Bahkan kan kata sampai 1 tahun. Iya, ya, 1 ya. tahun memang. Lah pada Lailatul Qadar itu Allah apa itu membawa urusan, segala urusan itu diputuskan hari itu. Nah, saya pernah waktu Lailatul Qadar itu rapot saya tuh merah. Waduh, jadi susah gitu, gak cukup kalau gini untuk hidup setahun ya. Ibaratnya saldonya saldo debit kredit, utangnya banyak ini wah, merah-merah. Akhirnya gini, ya Allah, tolong jangan dicatat dulu ya Allah. Mohon diundur eksekusinya. Sudah divonis rapotnya itu, tapi kan belum dibagi ya. Merah-merah, waduh. Kurang pokoknya, banyak yang kurang. Akhirnya saya selama 3 hari itu, karena turunnya malam 27, langsung pakai itu. Wis pada siang itu ini nggak ngomong, diem. Apa namanya, itikaf itu. Ya, di kantor diem. Biasanya kan ada ini pilpres apa itu, terus ada pilihan dekan, pilihan juru. Kan banyak omongan-omongan yang saling menyerang, yang mengkritik itu. Ternyata itu menghalangi. Rapot saya jadi merah itu. Hanya saya diem, sholat diperbaiki, awal waktu wis pokoknya. Genep kira-kira malam 29, wah alhamdulillah biru wis ya. Bisa dipakai modal setahun. Wah, luar biasa ya, Bah ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi nih, Bah, prosesnya luar biasa loh, Bah. Sambil nanti mungkin kita juga bisa dikasih tahu nih, Bah, biar kita juga bisa merasakan gimana Lailatul Qadar itu ya, Bah ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam.
Halo pemirsa, Gajana TV balik lagi di Ngopi, ngobrol perkara Islam. Makin seru ngobrolin tentang Lailatul Qadar. Siapa yang mau juga nih? Boleh Bah, ceritain lagi bagaimana prosesnya. Ini sudah yang kesekian kalinya ya Bah ya, berarti ya? Jadi setelah 2016, Allah nurun Lailatul Qadar tiap malam itu saya takut. Ya. Wah, ada peristiwa besar ini. Ternyata benar COVID itu. Masya Allah. Itu orang yang tidak berani perang menggunakan senjata biologi itu. Virus itu kan mengandalkan penanganannya pakai imunitas. Padahal imunitasnya itu tertutup oleh toksin virus itu. Satu jamnya anak pinaknya itu sampai 5 juta ekor. 1 ekor itu jadi 5 juta 1 jamnya. Nah kalau 2 jam 5 juta kali 5 juta, 25 triliun. 25 triliun penuh di dalam ini virusnya. Terus mengeluarkan ingus buarang, ya seret. Jadi matinya orang ya seret itu. Imunitasnya tidak bisa digunakan. Nah, kemudian saya tetap berusaha untuk munajat, tidak lagi bergantung pada Lailatul Qadar. Kapanpun terserah Engkau ya Allah, yang penting saya itu apa? Selalu dapat lindunganmu, dapat rahmat, dapat ampunan itu. Saya tidak lagi fokus pada Lailatul Qadar, tapi kepada taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Makanya di sini masjid saya kasih nama dulu Mar'atus Sholihah, sekarang Masjid Al-Qurba. Tempat untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu yang penting. Karena pada Lailatul Qadar itu ya kita itu posisinya di dekat Allah. Nah, cuma di situ Lailatul Qadar khusus hanya waktu Ramadan. Sudah tidak lagi liburan sekarang. Pokoknya dimanapun, kapanpun ya Pak Iya, ya? kapan bisa turun. Betul. Terserah Allah kehendaknya hari yang keberapa dan mulai jam berapa. Betul. Kalau dulu mulai tengah malam itu ya Sampai subuh. Ternyata pagi juga bisa. Bisa. Karena Lailatul Qadar turun di tempat lain. Iya, maha besar Allah ya. Terus dalam Lailatul Qadar itu ada keputusan-keputusan Allah untuk kehidupan hamba selama 1 tahun. Nah, kalau waktu itu kita divonis misalnya itu untungnya itu di bidang apa, misalnya di bidang emas ya. Kalau bisnis itu untung gitu. Sialnya di mana, misalnya di bidang timah. Kalau kita ketemu timah akan bangkrut misalnya. Atau kita nanti dikodok, diputuskan Allah itu di planning nanti jadi petani. Dan kita kepingin jadi pedagang biar untung besar, ya malah diakali orang. Betul. Berarti sudah ada kodarnya sendiri ya, kodarnya masing-masing. Sudah ditakar kamu 1 tahun nanti hidupnya dari apa, untungnya dari apa, ruginya dari apa. Makanya kita waktu puasa itu full sebenarnya kita munajat pada Allah itu. Pembersihan, amal soleh, apa saja yang bisa kita lakukan. Agar kita mendapatkan rapot hijau, rapot biru. Bukan rapot merah. Terus didapat kodok yang menguntungkan. Menguntungkan yang baik ya Bah ya. Kita, keluarga kita, lingkungan kita. Misalnya Australia ngomong, wah nanti ada lempengan ini dari Indo-Australia. Akan terjadi patahan tsunami 40 meter, 60 meter. Ya bisa saja itu opini untuk memamerkan teorinya. Bisa juga itu ada rencana melakukan uji coba nuklir di bawah laut Jawa ini. Sehingga terjadi tsunami yang di atas 30 meter. Itu bisa terjadi itu. Bareng, tapi kita tidak tahu kan. Penyebabnya bukan karena alam, tapi betul. mereka membuat opini itu seakan-akan terjadi alamiah. Ya. Kayak dulu virus itu. COVID itu ya, Pak ya. Di Wuhan terjadi ledakan, terus di mana-mana ada COVID di Wuhan itu. Padahal si Cina itu belum bisa mengembangkan virus. Dia itu membuat lab memang, lab biologi, terus pinjam ahli dari Kanada. Lah orang Kanada ini enggak ngerti COVID masihan gitu loh. Jadi ada sebuah rekayasa, ada ledakan, ada sebaran COVID di situ. Kemudian opininya, wah ini pandemi.
Terus nanti Karena alam itu dianggapnya. alam itu 2019 ya. 19 ya. Kemudian Desember, nanti April sampai di Indonesia katanya. Dibawa oleh udara, dibawa oleh orang. Padahal si virus itu tidak bisa masuk ke daerah lain. Dan yang diserangkan ke sana itu ya virus ngambil di Wuhan. Ngambil terus diternak, direkayasa sampai canggih, disebar lagi di sana. Nah, yang disebar di sini berarti dulu pernah mereka penjahat-penjahat itu ngambil virus di Virusnya sini. Wuhan ya. Ngambil di sini terus diternak, diserangkan ke sini, ke Indonesia lagi. Jadi tidak benar ada virus di bawah angin masuk Indonesia lalu luasa nyerang kita, tidak bisa. Karena di sini ada bakterinya pelindung. Nah, di situ Allah menyiapkan dengan Lailatul Qadar yang sangat banyak itu, sehingga banyak kita yang sampai selamat ya, banyak yang selamat lah dibanding yang mati. Alhamdulillah sampai sekarang ya, Pak ya. Alhamdulillah. Terus yang penting adalah bagaimana kita mengisi Ramadan itu full, puasa itu full. Lah salah satu yang membuat kita dapat poin tinggi itu iktikaf. Jadi di akhir Ramadan 10 hari itu iktikaf. Apa artinya? Berdiam. Menghentikan semua aktivitas fisik dan batin, lahir batin. Ini merem, kupingnya budak, ini tidak bawa apa-apa, nggak ngomong apa-apa, diem. Nah, berapa lama? Kalau Nabi dulu ya sehari semalam, tiap hari sampai selesai Ramadan. Kalau kita kan masih belajar. Betul, kadang cuma berapa jam udah ngerasa Iya, capek sudah nggak gitu kuat. ya. Udah nggak kuat. Kadang ngantuk, ngobrol dulu. Banyak ngobrolnya malah kalau sekarang gitu ya, Pak ya. Kadang ngundang penceramah, malam-malam mestinya itikaf itu diem ceramah. Iya, betul. Loh, Jadi itu, malah penafsirannya jadi berbeda ya, Pak iya, ya. dalilnya nggak ada itu, ada itikaf kok ceramah. Ya padahal kita sudah sering kan kalau ceramah, mendengar ceramah sudah sering. Betul. Yang kurang itu kan diemnya itu loh. Nah, Makna dari diamnya itu sendiri itu apa sebenarnya, Pak? diam itu mengheningkan ini sama dengan mengontrol hawa nafsu. Kalau hawa nafsu bisa kita kendalikan, maka rohani kita, diri kita akan hidup. Ada kesempatan, ada peluang, ada alat untuk dia berkiprah gitu loh. Terus di backup dengan zikir, sudah diinstal punya softwarenya, lah sambung dengan Allah terus. Sambung dengan Allah, tidak lagi mikir urusan kerjaan ini gimana, urusan di rumah. Sudah di-off-kan semua. Namanya itikaf itu ya dihentikan. Berhenti. Jadi siangnya kita sudah berpuasa melawan hawa nafsu, malamnya pun beritikaf gitu ya, Pak ya. Kalau Nabi dulu ya malam ya siang ya. Kalau kita ya siang kerja kan. Betul. Tetap harus imbang katanya ya, Pak ya. Kita belum bisa kata rezeki kita masih turun di siang hari itu ya. Terus malam hari kita sudah sholat taraweh. Ya, sudah capek, enggak mungkin kita full, paling ya 1-3 jam gitu. Dan itu pun kata Nabi semua dapat Lailatul Qadar kecuali yang bersandar gitu. Nah, akhirnya kalau kita iktikaf enggak boleh bersandar loh. Oh, padahal nggak boleh bersandar. Nggak bersandar apa? Saya 20 tahun mengajar tentang saraf itu. Itu semua digerakkan di saraf punggung itu, 33 ruas itu. Mata 1 ruas. Wah, ada 4 saraf, ini 4 saraf. Kalau ini di ilmu lagi sandar nih, gini, macet semua. Oh, justru gitu ya, Jadi Pak. lumpuh, jadi ngantuk. Kalau ngantuk, rohani juga ikut ambruk gitu. Wah, bisa dilanjutkan lagi nih, bagaimana sudah tahapannya luar biasa nih setelah kita membersihkan diri, kemudian kita berpuasa, terus kemudian juga beritikaf sekarang. Dan nanti Abah bisa menjelaskan lagi ya, Bah di segmen berikutnya. Kita tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Perkara Islam setelah pesan-pesan berikut ini.
Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Nah, masih seru banget membahas tentang Lailatul Qadar dan bagaimana kita menjalani puasa kita dengan ibadah-ibadahnya. Nah, sekarang ke tahapan itikaf itu lagi tuh, Bah. Iya. Dilanjutkan monggo, Iya. Abah. Itikaf ini, Mbak Putri, salah satu aktivitas ibadah yang betulnya paling besar ya. Karena manusia itu kekuatannya di rohani. Kalau rohaninya lumpuh, ya jasadnya itu ya Ikut juga ikan lemah, lumpuh, betul. iya, diombang-ambingkan oleh setan. Betul. Nah, itikaf ini untuk melatih supaya rohani kita tuh hidup full berkomunikasi bersama Allah. Itu intinya di situ. Tidak lewat lesan tapi lewat ini. Lewat hati. Di sini ada sebuah aplikasi, ada ruh namanya, Ruh. nafsu mardiyah itu. Ada nafsu mardiyah, salah satunya itu ainul yakin itu. Yaitu untuk komunikasi. Tapi energinya dari mana? Dari zikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ditalkin dulu. Diinstal dulu. Gerakan ini misalnya untuk tazkiyatun nufus dan membackup dari serangan iblis dari depan dan belakang. Gangguan-gangguan Terus ngisi setan. energi-energi rohania kita. Nafsu mardiyah, nafsu amaro, nafsu kamila itu. Terus gerakan ke kanan, ilaha. Nah, itu untuk nutup pintu setan dari sebelah kanan, juga untuk ngisi rohani kita, nafsu rodiyah, nafsu mulhimah. Terus di sini sebelah kiri illallah kan gitu. Di sini untuk menutup pintu setan yang menyerang dari sebelah kiri. Nah, di samping juga untuk melakukan tazkiyatun nafas di ini. Terus sebelah kiri kita. iya, ngasih energi, terus melakukan update gitu. Update versi terbaru gitu. Ini nafsu mutmainnah, di sini nafsu lawwamah gitu. Nafsu mutmainnah contohnya isinya apa saja aplikasinya? Taat. Jadi kalau ininya tidak diisi zikir itu taatnya itu ya mikir. Karena mikir ya berat. Gimana ya? Sekarang waktunya sholat, kalau nggak sholat Timbang-timbang. iya, timbang-timbang capek, ibadah jadi capek. Yang kedua ada ridho. Jadi kita mendapat perintah Allah itu ridho, dapat musibah juga ridho. Betul. Terus di sini ada lagi ikhlas. Di sini ikhlas itu. Kalau kita nggak punya aplikasi, belum pernah diinstal, nggak bisa ikhlas. Mbak Putri nggak bisa. Betul. Jadi ikhlas itu bukan, ikhlas adalah bukan itu. Itu sebuah aplikasi, terus dilatih caranya melakukan aktivasi, ngasih energi, terus kita bagaimana untuk menerapkannya dalam ibadah. Itu. Misalnya sebelum ilahi antama, sebelum kita beribadah kan ikhlas itu dimunculkan. Ilahi anta maksudi, wahai sembahanku, hanya engkau loh yang kutuju. Jadi bukan bersama ibadah itu kita ikhlas, enggak, sebelum jadi ibadah. niat itu Niatnya terjadi, dulu ya, Bang? iya. Saya mau minum mau makan. Niatnya. Kalau mau makan nggak ada di sini, mau minum ada, misalnya gitu. Jadi mendahului amalia niat itu. Waridho kamatlubi. Ridho di sini juga di nafsu mutmainnah. Jadi ada taat, ada ridho, ada ikhlas, ada tawakal, ada syukur, ada warok. Warok. Kalau ininya enggak diisi dzikir, orang enggak warok, bukan barangnya diambil. Korupsi misalnya. Mencuri. Ya. Atau hal buruk lainnya ya, Bah ya. Iya, di sini. Terus di sini ada nafsu lawama, di sini ada kolbu juga. Di ujung kolbu ada sir. Disitulah apa itu connect dengan Allah itu terus menerus. Kalau misalnya sir itu diisi, misalnya makan, waduh enak irek, lupa dengan Allah di sini, maka akan kecewa. Karena Allah tidak memberikan rahmat dan berkah pada saat orang itu lupa. Kan gitu. Semua amalia tertolak kecuali yang dengan bismillah. Apa artinya bismillah? Minta izin Allah, dapat ridhonya Allah, di dalam bimbingan Allah, dan nanti akan kembali juga kepada Allah. Kita selalu bersama Allah itu loh. Jadi kalau menikmati sesuatu, jangan sampai putus dengan Allahnya. Gitu. Sampai ngiler, waduh rujak ini enak, sampai ngiler-ngiler. Di sini hanya sambung dengan rujaknya.
makin nggak sabar buat kebuka puasa ya Pak ya. Putus dengan Allahnya lah, Iya, itu betul. yang membuat ini getar, kecewa gitu. Jadi kalau tidak cocok dengan sunatullah fitrah dari Allah itu, bagian sir yang paling dalam, paling peka itu, gejolak, menolak. Gitu. Misalnya mengandalkan sesuatu yang lemah, mesti protes di sini. Gitu. Menyembah sesuatu yang lemah, protes itu. Mempercayai orang yang culas, misalnya, protes di sini. Bahkan melakukan hal-hal yang buruk ya Pak buruk. ya. Meskipun kita belum kenal orang ini loh, tapi orang ini culas, suka apa itu memanfaatkan untuk keuntungan dia, menjual ini temannya sendiri dan merugikan lain-lain. orang lain. Iya. Nah ini tahu itu si bagian sir itu, karena di radar paling peka itu, gitu. Jadi sebenarnya manusia udah punya itu Sudah ya, punya. instingnya ya Pak. Sudah insting untuk hidup fitrah, insting untuk apa? Mendeteksi keselamatan, keamanan sekitarnya. Dengan radar sir itu. Wah, luar biasa. Yang datang itu setan, iblis atau malaikat. Sir itu akan tahu. Panas, oh iya setan ini gitu. Orang, wah ini kok muji-muji atau apa itu manis banget. Sir memberikan tahu. Gitu. Waspada. Jadi ada kode-kode tersendiri ya ternyata ya Abah ya. Nah Abah, dari semua yang Abah ceritakan tadi, balik lagi gimana kita untuk mempersiapkan diri nih Bah. Apalagi kan sekarang udah masuk ke bulan Ramadan, untuk menyiapkan biar kita siap gitu kan, dari mulai apa yang kita lakukan, niat kita, hati kita, bersihkan hati, sampai menghadapi Lailatul Qadar itu sendiri Bah. Di waktu makrifatnya, diawali dengan pencucian diri pada Rajab kemarin, yang belum berarti mundur kan, sekarang pencucian. Nah, sebelum dicuci itu ambil aplikasinya iman, ihsan. Iman itu supaya kita bisa terkonek dengan Allah dan menghidupkan semua aplikasi spiritual kita, sehingga bisa sabar di mulhimah ini, bisa menerima keadaan apa adanya, bisa berhati dermawan, sikap dermawan, bisa lapang dada, bisa taubat. Kalau di sini tidak hidup, di dada kanan bahwa nafsu mulhimah itu tidak diisi dzikir, tidak dicuci, ya sudah pernah salah, tidak tobat, diulang lagi, ulang lagi. Sudah tahu merugikan, diulang lagi. Gitu. Anak-anak, kalau anak-anak orang tuanya yang harus apa? Diinstal dan mempraktekannya. Jadi kata Al-Ghazali, sadar meskipun hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin tidak bisa. Punya iman. Dia memang harus ditalkin, disempurnakan dulu ya Pak ya. Diupdate. Dengan diupdate itu bisa menyempurnakan imannya. Mulai turun, tahu, langsung digenjot naik lagi gitu. Betul. Karena iman itu bisa yazid, bisa yangkus. Supaya tidak terperosok yangkus. Ada sini, waspada itu, sirnya itu, ngawasi. Wah, ini kurang. Kok redup, ada kan caranya, triknya itu, dengan zikir itu. Dibangkitkan lagi melalui zikir, zikir itu. Kita kalau itu musolat, fadkurullah, setiap selesai sholat, kata Allah, berzikirlah. Gitu. Zikir yang gimana? Yaitu, la ilaha illallah, tapi yang diinstalkan itu. Dari orang yang sudah bertakwa, sudah menikmati itu. Kalau instalnya itu dari program HP yang penuh virus ya, yang masuk dari virusnya. Sosmed ya Pak ya. Iya. Jadi jangan kebanyakan baca sosmednya justru sekarang ya. Iya. Betul. Tentang fitnah, menjelekkan orang. Meskipun orang itu misalnya memang jelek loh ya. Iya. Nggak usah ikut menjelekkan. Betul. Kenapa? Dia sedang ditimpa musibah menjadi orang jelek. Nah, saya ingat sahabat-sahabat di Madinah dulu, ketika tahu bahwa rumahnya di Mekah dihancurkan, keluarganya ada yang dibunuh, diperkosa, disiksa macam-macam, sampai ngamuk-ngamuk ya. Katakanlah kalau orang Malang itu apa ya ngomongnya itu kayak jelek-jelek lah umpatannya. Terus kata Nabi, jangan begitu sahabat, bersyukurlah. Loh, kok bersyukur? Gimana maksudnya? Bersyukurlah kalian semua tidak ditakdirkan Allah menjadi seperti mereka. Berarti ini by design juga itu. Orang Abu Jahal, Abu Lahab yang jahatnya kayak gitu.
Berarti Memang memang sudah dalam skenario-nya Allah sudah itu. di set kayak gitu memang. Di setting begitu. Settingannya seperti Untuk itu. menguji Islam ini kalau canggih kan tidak akan hilang kan. Betul. Wah, didatangkan. Kayak yang latih Arema gitu loh ya. Dicarikan sparring yang wah. Diadu terus iya, lah ya, diadu Pak, ya. terus. Di atas sedikit ya gimana dia rekayasanya supaya bisa bertahan gitu. Jadi kalau misalnya sparringnya itu lebih rendah percuma kan. Betul. Tidak akan kelihatan keunggulannya. Wah, luar biasa, Abah. Jadi memang harus kita melatih lagi terus ya, Abah. Nah, Jangan sampai tapi harus berhenti dekat nanti. Dengan Mbak orang-orang. Putri, teman-teman, misalnya hari apa? Kalau di sini, Jamaahnya ya, kalau Pak? di sini hari Selasa Asar, Oh, siap. khusus itu. Siap, Abah. Kalau tiap harinya selesai subuh. Tapi kalau ingin dilatih khusus ya cukup 10 menit. Hari kapanpun bisa. Wow, gitu ya, Pak ya. Asar, maghrib, isya. Jadi semuanya bisa tergantung kita lagi nih mau apa enggaknya ya, Pak ya. Balik Iya, lagi kan gitu. up to you, mau Boleh, nggak Abah. kerso. Enggak, betul, Abah. Mungkin terakhir sebelum misalnya kita menutup nih hari Oh, iya, ini, iya. Abah. Mungkin Oh, bisa iya. kita berdoa, Abah membacakan doa bersama biar Iya, kita iya, sama-sama nih, ayo kita kembali iya. men-set up, men-install lagi Iya, nih. iya, iya. Mengupgrade. Upgrade. Ya. Nah, Mudah-mudahan pemirsa kita bisa menjalani bulan-bulan apa ini Ramadan. penuh berkah, penuh rahmat mulai Rajab ini Syaban sampai nanti Ramadan itu kita mendapatkan rahmat berkah yang seluas-luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk beribadah, dibimbing, ditolong agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita maksimal pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di sisimu segala perbendaharaan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kucurkanlah ya Allah rahmat-rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Karena hanya di sisimu rahmat-rahmat itu disediakan untuk kami. Rabbana atmim lana nurana fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah ya Allah cahaya hidayah-Mu, cahaya rahmat-rahmat-Mu pada kami ya Allah. Karena Engkau maha segala-galanya, maha menentukan segala-galanya terhadap kami hari ini dan masa-masa yang depan. Berilah kami ya Allah qada yang baik pada Ramadan bulan depan. Berilah kami ya Allah takdir yang baik pada Ramadan dan setahun ke depan. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari segala musibah, bencana, malapetaka. Lindungilah kami ya Allah dari semua gangguan, ancaman, tampak maupun tidak tampak. Ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa memenuhi syariat-Mu dengan sebaik-baiknya. Maafkanlah jika kami yang salah, yang kurang, dan berilah kami tambahan ilmu, kemampuan, iman, dan takwa. Amin. Untuk bisa sampai selalu dekat dengan Engkau. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Abah, luar biasa. Terima kasih juga teman-teman dari Gajayana TV yang sudah selalu setia nontonin Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Terima kasih juga Karita Malang, kita ketemu di next episode. Jangan sampai lupa untuk nonton terus Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Saya Jenita Kurnia Putri, tetap di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.